Bab 1184. Mendengar kata itu, Magi seperti melihat cahaya. Benar, manfaatkan kesempatan ini, kamu harus mendekatkan hubunganmu dengan Tracy. Apa yang ibu bicarakan? Saat itu Duke tidak berhenti bersin. Kepalanya sedikit pusing. Sama sekali tidak mendengar kata-kata jelas Magi. Sudahlah, kamu sedang tidak enak badan. Cepat istirahat. Magi menepuk punggungnya seperti merawat anak kecil. Duke bersandar di dalam pelukannya. Perlahan-lahan tertidur. Tamara membelai Duke. Gerakannya sangat lembut. Halus penuh arti. Di sisi lain, Tracy juga menelpon Naomi. Dengan suara rendah dia bertanya, apa Winnie dan Bitty sudah pulang? Sudah Nona Tracy. Tracy menahan suaranya. Takut membangunkan Tini. Dua anak itu awalnya menolak pulang. Lalu Roxy datang membawa pesan. Memberi tahu bahwa Anda sudah menemukan Tini. Mereka baru setuju untuk pulang. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Tracy mengangkat matanya menatap Paula. Ada apa kamu hari ini? Maaf, Nona Tracy. Paula menundukkan kepalanya meminta maaf. Aku bersalah. Aku bersedia dihukum. Biasanya kamu tidak seperti ini. Sebenarnya ada apa? Naomi juga merasa aneh. Apa ada sesuatu? Sebenarnya kami selalu mengikuti ketiga anak itu. Tidak meninggalkan mereka satu langkah pun. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi Nyonya Besar Louis tiba-tiba ingin bermain petak umpet. Meminta kami untuk tidak mengikutinya. Paula menundukkan kepala. Merasa sangat bersalah. Saat itu aku juga sudah menjelaskan. Bahwa Nona menyuruh kami menjaga anak-anak dengan baik. Tapi, Nyonya Besar Louis sangat keras kepala. Aku juga tidak berani terlalu membantahnya. Selain itu, saat itu anak-anak juga sedang bermain dengan sangat gembira, sampai berlari masuk ke kebun anggur. Kami juga ingin ikut masuk, tapi dihalang oleh orang-orang Nyonya Besar Louis. Kami hanya bisa menunggu di luar. Setelah beberapa saat, ada orang yang berkata bahwa Tini menghilang. Lalu kami buru-buru masuk dan mencari. Mendengar kata itu, Tracy tidak menjawab. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa maksudnya ini? Naomi merasa curiga. Apa Nyonya Besar Louis sengaja? Awalnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Paula tidak mengerti. Tapi untung Tini baik-baik saja. Dia barusan bilang kalau dia mengejar kelinci kecil. Tidak ada bukti. Jangan sembarang bicara, kata Tracy. Kali ini aku tidak meminta pertanggungjawaban kalian. Tapi jika terulang kembali, kalian pasti akan dihukum berat. Baik, Paula menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas kencang. Di saat itu, mobil telah sampai di area villa. Tracy menggendong Tini turun dari mobil. Winnie dan Bitty tiba-tiba berlari menghampiri Tini. Tracy buru-buru memberi isyarat kepada mereka untuk mengecilkan suara. Jangan membangunkan Tini. Winnie dan Bitty segera menutup mulut kecilnya. Tidak berani berbicara. Tini sedang tidur. Bibi bawa dia ke kamar. Kalian juga ayo ikut Bibi. Tracy berbicara dengan lembut kepada anak-anak. Iya, Winnie dan Bitty dengan patuh mengikutinya di samping. Tini tidak apa-apakan. Saat itu, Carla dan Carlos juga muncul. Mereka terus menemani Winnie dan Bitty menunggu di ruang tamu. Mengetahui Tini hilang, mereka sangat khawatir. Tidak apa-apa. Dia hanya mengejar kelinci kecil, jadi tersesat. Tracy menjelaskan dengan suara pelan. Dia basah kehujanan. Sekarang sedang tidur. Malam ini jangan ganggu dia dulu. Kalian juga tidurlah. Besok baru main dengannya. Oke, Tracy membawa Tini ke kamar. Menemani Winnie dan Bitty untuk tidur. Kemudian memerintahkan Paula. Minta Amanda untuk memeriksa Tini. Apa perlu minum obat pencegah flu? Barusan Naomi sudah pergi mencarinya. Sekarang Amanda sedang menyeduh teh jahe. Paula berbicara dengan suara pelan. Nona ganti baju saja. Aku akan menjaga di sini. Gantikan juga baju Tini. Baik, Tracy keluar dari kamar anak-anak. Saat sedang ingin kembali ke kamar, dia tiba-tiba melihat Magi. Duke bersama para pelayan kembali. Duke menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia tidak berhenti bersin, kelihatannya seperti flu. Bab 1185. Tracy, kebetulan sekali kamu di sini. Magi melihat Tracy. Buru-buru berkata, Duke sepertinya flu.
Sepanjang perjalanan pulang tadi terus bersin-bersin. Apa kamu bisa minta tabib Hansen memeriksanya? Baik, bawa dia kembali ke kamarnya dulu. Aku pergi memanggil tabib Hansen. Tracy melihat jam tangan. Saat ini sudah hampir jam 9. Tidak tahu apakah tabib Hansen sudah tidur atau belum. Dia pergi sendiri menemui tabib Hansen. Tabib Hansen sebelumnya telah mengetahui kalau Tini hilang. Dia khawatir anak-anak akan sakit setelah kembali. Jadi dia tidak tidur. Tracy menjelaskan keadaannya. Kemudian tabib Hansen segera membawa Dixon pergi memeriksa Duke. Saat itu Duke telah mengganti pakaiannya. Dia sedang minum air hangat di atas sofa. Dan menyalahkan ibunya yang membesar-besarkan hal kecil. Sudah semalam ini kenapa masih menyuruh Tracy pergi memanggil tabib Hansen? Mengganggu istirahat orang tua. Tepat pada saat itu juga, Tracy mengetuk pintu dan masuk bersama dengan tabib Hansen. Maggie buru-buru berdiri dan menyapanya. Sangat hormat kepada tabib Hansen. Tracy menjadi penerjemah mereka. Keduanya saling menghormati. Kemudian tabib Hansen mulai memeriksa Duke. Ini demam tifoid. Cukup minum 2 obat tradisional. Mandi dengan air hangat. Dan istirahat lebih awal. Kemudian dia meresepkan obat. Dan menyuruh Dixon menyiapkan obat. Tracy menerjemahkan kata tabib Hansen kepada Maggie. Maggie sedikit khawatir. Dia bertanya. Minum sedikit obat saja cukup. Apa tidak perlu pergi ke rumah sakit? Aku lihat. Flu Duke cukup parah. Semua tubuhnya menggigil. Kepalanya juga pusing. Nyonya besar. Jangan khawatir. Keterampilan medis tabib Hansen sangat tinggi. Obat yang disarankan pasti bisa menyembuhkan sakitnya. Tracy menenangkannya. Benar, Duke awalnya ingin berbicara sesuatu. Namun dia mulai bersin kembali. Hachi. Baiklah. Baiklah. Kami pergi dulu. Tidak mengganggu istirahatmu lagi. Maggie merasa bersalah pada Duke. Buru-buru menyuruh rombongannya pergi. Tabib Hansen memberi beberapa nasihat kepada Duke. Tidak lama setelah itu, dia keluar kamar bersama dengan Dixon. Saat Tracy sedang bersiap untuk mengantar mereka keluar, Maggie buru-buru menariknya. Tracy, biar aku saja yang mengantar tabib Hansen. Kamu di sini saja temani Duke. Tracy baru saja ingin bicara. Maggie langsung membawa semua pelayan lainnya keluar. Sebelum keluar, Tamara juga berpesan, Nona Tracy, aku titip kakak padamu. Tidak lama setelah itu, semua orang keluar, dan menutup pintu kamar. Tracy berdiri di sana, keningnya sedikit berkerut. Tracy, tidak usah pedulikan aku. Kamu kembali saja dan istirahat. Hachi, Hachi. Belum selesai Duke berbicara, dia langsung bersin-bersin lagi. Kemudian ingusnya menetes, terlihat sangat menderita. Duke, minum air hangat yang banyak. Tracy sedikit tidak enak hati. Dia memberikannya air, tapi menyadari kalau air yang ada di dalam termos adalah air dingin. Dia segera memerintahkan pelayan untuk mengambilkan air hangat. Sebenarnya Duke biasanya tidak minum air hangat. Saat Tracy datang, dia baru terbiasa minum air hangat. Para pelayan juga sudah terbiasa. Setiap hari akan menyediakannya. Supir yang kamu rebus barusan sangat enak. Sayangnya hanya ada sedikit. Aku hanya minum setengah gelas. Duke berbicara sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Kalau begitu aku pergi buatkan untukmu. Tracy berpikir bahwa Duke kehujanan demi membantunya mencari Tini. Bahkan saat sedang menghangatkan diri di perapian. Dia sibuk mengeringkan pakaiannya dan pakaian Tini. Tidak memperhatikan dirinya sendiri. Sampai terkena flu. Terlebih lagi, dia biasanya begitu baik padanya. Hari ini sudah seharusnya dia merawatnya. Apa tidak merepotkanmu? Duke melihatnya dengan perasaan tidak enak. Kamu juga kehujanan. Juga sangat lelah. Tidak apa-apa. Ini mudah. Tracy bergegas pergi. Kamu istirahatlah. Setelah selesai membuatnya, aku bawakan untukmu. Baik. Terima kasih Tracy. Hati Duke terasa sangat hangat. Senyum manis juga terangkat di bibirnya. Tidak disangka kesakitan yang dirasakannya sekarang. Malah terasa sangat menyenangkan. Tracy akan langsung merawatnya. Mungkin malam ini, dia juga akan menemaninya. Bab 1186. Tracy sudah selesai merebus sup pir, juga membuat mie kuah.
Dia membawanya ke kamar Duke. Kamu belum makan. Aku merebus mie untukmu. Cepat cicipi. Tracy, kamu baik sekali. Duke sangat tersentuh. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Tracy menaruh sumpit, lalu menuangkan segelas sup pir untuknya. Aku membuat banyak. Disimpan di dalam termos. Kalau malam kamu ingin minum, tuang saja ke gelas. Kamu sangat pengertian. Duke memakan mie tersebut sampai habis. Dia berkata dengan gembira, "Ini adalah makanan terenak yang pernah aku makan. Ini hanyalah mie kuah biasa." Tracy berbicara sambil tertawa. Kamu sedang flu. Makan sesuatu yang panas akan membuat perut terasa lebih enak. Benar. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya flu-nya telah benar-benar sembuh. Hachi. Belum selesai Duke berbicara. Dia kembali bersin. Bagaimana mungkin bisa sembuh secepat itu? Tracy tidak mampu menahan tawanya. Dixon sedang merebus obat. Setelah minum, istirahatlah lebih awal. Mungkin besok sudah lebih membaik. Setelah berbicara, Tracy bangkit meninggalkannya. Tracy, Duke menahannya. Kamu sudah mau pergi. Bisakah tetap di sini menemaniku? Kamu harus istirahat. Tracy menatapnya dengan lembut. Kalau aku di sini, akan mengganggumu. Tidak akan. Duke menarik tangannya, tidak ingin melepaskannya. Aku ingin melihatmu. Besok juga bisa melihatku. Tracy langsung menarik tangannya. Cepatlah istirahat. Kemudian, dia langsung meninggalkan kamar. Duke memandangi punggungnya. Hatinya sangat kecewa. Dia kira Tracy baik, karena sudah memiliki sedikit perasaan padanya. Tapi sekarang setelahnya dipikir-pikir, dia sebenarnya hanya sekedar merawat teman biasa. Mungkin juga ada sedikit rasa bersalah. Tapi, bukan cinta. Duke menghela napas dengan berat, lalu tersenyum kembali, berkata kepada dirinya sendiri, tidak apa-apa, asalkan ada kegigihan. Bahkan jika hati Tracy adalah batu, pasti bisa ia taklukkan juga. Tracy keluar dari kamar, melihat sebuah bayangan yang bergegas kabur. Itu adalah pelayan pribadi Magi. Tracy mengerutkan keningnya. Dia tahu, Magi selalu memperhatikan perkembangan kecilnya dengan Duke. Oleh karena itu, dia mengutus orang untuk memperhatikannya diam-diam. Kak Tracy. Saat itu, Dixon datang sambil membawa rebusan obat. Tamara dan 2 orang pelayan juga mengikutinya di belakang. Obatnya sudah selesai direbus. Tracy bertanya sambil tersenyum. Iya, Dixon mengangguk. Malam ini minum sekali. Lalu cukup minum 3 kali lagi. Serahkan saja pada mereka. Kamu cepatlah istirahat. Tracy berkata dengan penuh perhatian. Besok kamu masih harus bangun pagi. Menemani tabib Hansen meracik obat. Tidak apa-apa. Tidak akan lama. Dixon berkata. Saya ingin memberitahu Duke beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, Tracy mengangguk. Kalau begitu. Begitu selesai. Cepatlah istirahat. Oke, Dixon naik ke atas membawa obat. Tracy bersiap untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Tamara tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Nona Tracy, Anda tidak menemani kakak? Dia bisa langsung istirahat setelah minum obat. Tracy menjawabnya dengan mengelak. Bahkan pergi tanpa menengok ke belakang. Tamara tidak berani berbicara banyak. Dia menundukkan kepalanya menunggu Tracy pergi. Baru mengangkat kepalanya, mengikuti Dixon. Nona Tracy sangat dingin pada tuan muda. Pelayan berbicara dengan suara pelan. Hush, jangan bicara sembarangan. Tamara memperingati dengan suara pelan. Lalu mengetuk pintu kamar Duke. Dixon masuk membawa rebusan obat. Memberi tahu Duke beberapa hal. Kemudian meletakkan obat itu dan pergi. Tamara tahu obat itu pahit. Dia menyuruh kedua pelayan meminta beberapa permen plum pada Dixon. Pelayan itu bergegas mengejar Dixon. Di dalam kamar, hanya tersisa Tamara dan Duke. Di bawah cahaya yang redup, pandangan Tamara menghangat. Menatap Duke dengan kasih sayang. Kakak, aku akan memapah kakak ke tempat tidur. Bab 1187. Terima kasih. Duke sudah terbiasa. Jadi dia tidak menolak tawaran Tamara. Tamara memapahnya berbaring di kasur, menyelimutinya dan mengulurkan tangan untuk memegangi dahi. Panas sekali kak, sepertinya kamu demam. Benarkah? Duke memegang keningnya. Tidak kok, apanya yang tidak? Coba peganglah dahiku. Tamara memegang tangan Duke dan meletakkannya di wajahnya.
Lihat, suhu tubuhku lebih rendah darimu. Duke tertegun sejenak dan buru-buru menarik kembali tangannya. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat tabib Hansen. Kamu cepatlah kembali dan istirahat. Tunggu sebentar. Lisa dan yang lainnya sedang mengambilkan permen. Aku akan pergi setelah kakak minum obatnya. Tamara merapikan selimut Duke. Gunung montok dan seksinya hampir mengenai wajah Duke. Duke langsung tersipu malu. Memesannya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan gugup, "Tamara, kamu kembali dan istirahatlah. Aku tidak akan makan permen." "Kak, bukankah kakak tidak suka pahit?" Tamara berkata dengan lembut. "Obat tradisional ini begitu pahit. Bagaimana kakak bertahan tanpa makan permen?" "Aku benar-benar baik-baik saja." Duke menutup matanya dan sama sekali tidak berani menatapnya. Dari kecil hingga dewasa, dia didisiplinkan dengan sangat ketat dan dia juga sangat teguh dalam hal percintaan. Jadi dia tidak mencari pasangan selama bertahun-tahun. Hanya menyukai Tracy seorang. Walaupun Tracy selalu menolak berhubungan dekat dengannya, dia tetaplah seorang pria muda yang energi dan tidak bisa menghadapi godaan seperti itu. Tubuhnya secara alami tetap bergairah. "Baiklah. Kalau begitu aku keluar dulu." Tamara hendak mematikan lampu dan pergi. Saat ada ketukan di pintu. "Kak Tamara, permennya." Tamara buru-buru membuka pintu dan mengambil permen itu. "Kalian istirahatlah. Aku akan memberikan permen ini pada tuan muda." "Oke. Terima kasih Kak Tamara." Kedua pelayan itu mundur. Tamara menutup pintu. Berjalan ke arah ranjang. Membuka kertas pembungkus permen dan menyuapkan permen ke mulut Duke. "Kak, permennya." "Tamara, tidak perlu." Sebelum Duke selesai bicara, Tamara sudah memasukkan permen ke dalam mulut dan dengan lembut ditepinya dengan ujung jarinya sambil berkata dengan lembut, "Tidak akan pahit lagi. Cepatlah tidur. Selamat malam." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Duke melihat punggungnya dan membeku di tempat. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Permen itu hampir mencekik tenggorokannya. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan memuntahkannya. Yang ada di pikiran hanyalah tindakan godaan Tamara, membuatnya panik dan bingung. Dia mengangkat selimut dan melihat dirinya sendiri. Ternyata, kamu seharusnya merasa bersalah. Dia terus memarahi dirinya sendiri. Di dalam hatinya, bagaimana bisa memiliki pikiran berdosa tentang wanita lain? Orang yang dia cintai adalah Tracy dan hanya boleh punya perasaan terhadapnya. Pada saat ini, Tracy berendam di bak mandi sambil menutup mata, menikmati kedamaian yang sulit didapatkan. Hari ini dia juga kehujanan dan agak kedinginan. Tapi pelatihan fisik dalam 2 tahun ini telah membuat kekuatan fisiknya menjadi lebih kebal. Jadi dia tidak terkena flu. Namun demi mencegah sakit, dia tetap menambahkan beberapa obat tradisional ke dalam bak mandi. Hawa panas menguap di kamar mandi dan udara dipenuhi dengan sedikit aroma obat tradisional. Dia perlahan mulai mengantuk. Pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Dia terbangun sambil mengerutkan keningnya, lalu mengulurkan tangan untuk mengangkat telepon. Melihat nama yang tertera di layar, Tracy tertegun, ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat teleponnya. "Halo." Orang di ujung telepon terdiam, tapi ada sedikit suara napas. "Akan kututup jika kamu tidak bicara." Tracy hendak menutup teleponnya. "Tracy," terdengar suara rendah yang familiar, disertai sedikit serak dan lemah. Hati Tracy bergetar dan dia tiba-tiba menjadi gelisah. "Kamu kenapa?" "Ingat, kamu adalah milikku." Daniel mengucapkan perkataan ini di ujung telepon. Meskipun sedikit lemah, tapi tetap mendominasi. "Tunggu aku." Dia mengatakan 2 kata ini. Lalu teleponnya terputus. Bab 1188. Tracy masih memegang ponsel dan merasa tidak enak. Dia selalu merasakan sesuatu terjadi pada Daniel. Dia ragu-ragu. Apa perlu meneleponnya kembali? Tapi setelah memikirkannya, dia memilih untuk mengabaikannya. Daniel adalah orang yang keras. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia juga tidak akan menyerah. Namun, dia masih bisa meneleponnya dan mengucapkan kata-kata tadi. Setidaknya itu berarti pria itu masih hidup. Tidak perlu mencari tahu informasinya kan? Lagi pula, mereka juga tidak ditakdirkan bersama. Tracy menghela nafas, meletakkan ponselnya.
bangkit berdiri dari bak mandi, berjalan ke kamar tidur memakai jubah mandinya, lalu mengeringkan rambut dan pergi tidur. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa menghilangkan sosok Daniel dari pikirannya. Dia mencoba menenangkan dirinya, tidak mengganggu, tapi tetap saja tidak bisa. Saat subuh, Tracy baru bisa tertidur dalam keadaan bermimpi. Tapi dia bermimpi Daniel muncul di hadapannya dengan berlumuran darah. Matanya terbelalak ngeri dan bertanya apa yang terjadi. Tapi pria itu hanya diam saja, hanya berjalan dan bertahan dengan susah payah, meninggalkan jejak kaki darah di setiap langkahnya. Tracy ingin berjalan mendekati memapahnya, tapi kakinya seperti dipaku dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Daniel tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya tampak terbelah dua dan darah terus mengalir. Dia berlutut dengan satu lutut, memegangi kepalanya yang sakit dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arahnya. Daniel, Tracy dengan panik meneriakkan namanya dan menggerakkan kakinya dengan penuh emosi, mencoba berjalan ke arahnya. Setelah sekian lama, kakinya akhirnya bisa bergerak dan dia tiba-tiba. Tapi pada ini, tanah tiba-tiba mulai retak, memisahkan dia darinya. Kemudian, tempat pria ini berada runtuh dan dia jatuh ke dalam jurang maut. Tidak, Daniel, Tracy meneriaki nama ini, dan terbangun dari mimpinya. Dia membuka mata lebar-lebar dan menatap langit-langit dengan terkejut. Jantungnya pukulannya sangat kencang. Dia sangat gelisah dan ketakutan yang kuat. Sesuatu benar-benar terjadi pada Daniel. Tracy tanpa sadar mengambil ponsel dan hendak meneleponnya. Tapi sebelum berhasil menghubunginya, hatinya sudah mulai tenang. Sekarang dia adalah tunangannya Duke dan dia sudah sepenuhnya berpisah dengan Daniel. Kedua belah pihak juga sudah berpisah secara damai. Situasi ini tidak boleh dipatahkan hanya karena perilaku impulsifnya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada pria itu, juga tidak ada hubungan dengannya. Memikirkan hal ini, Tracy meletakkan ponselnya lagi, menjatuhkan diri di ranjang, menatap langit-langit dengan linglung. Setelah sekian lama, matanya lelah dan dia menutup matanya, mengingatkan dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya. Tracy, lepaskanlah, harus melepaskannya. Suara ini sepertinya ditransmisikan ke kota Bunaken melalui ruang dan waktu. Daniel sedang berbaring di ranjang pasien. Tubuhnya terlalu lemah setelah pengobatan barusan. Hal pertama yang dia lakukan setelah sadar adalah menelepon Tracy. Karena dia bermimpi Tracy menikah dengan Duke, dia ingin memaksa masuk ke gereja untuk mengambil alih pernikahan. Tapi setiap kali dia melangkah, sebagian daging tubuhnya terbelah dan darah terus mengalir, seperti tanggul tepian sungai yang jebol. Dia menyaksikan Tracy bertukar cincin dengan Duke dan berciuman dengan penuh kasih sayang. Dia meraung putus asa, lalu gereja runtuh dan balok menekannya. Lalu, ia tiba-tiba terbangun, sadar kembali dan segera menelepon Tracy. Tapi pada saat itu, dia masih sangat kesakitan. Jadi dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Saat ini, dia menutup matanya dan menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Tuan Daniel, pengobatan hari ini sudah selesai. Anda istirahatlah. Kita lanjutkan lagi besok. Dokter berkata kepada Daniel dengan hati-hati. Kenapa pengobatannya semakin menyakitkan? Sudah sekian lama, tapi gejalanya tidak berkurang sama sekali. Ryan bertanya dengan cemas. Selain itu, sesakit ini, apa tidak boleh minum obat penghilang rasa sakit? Bisa, tapi akan berdampak. Oke, pergilah. Suara rendah Daniel menyela perkataan dokter. Dokter segera melangkah mundur. Ryan menatap Daniel dengan cemas dan bertanya dengan hati-hati. Bagaimana jika aku menghubungi Tabib Hansen? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.